pasti tak asing dengan ogoh-ogoh. Satu hari sebelum Hari Raya Nyepi di beberapa tempat, biasanya umat Hindu akan melakukan arak-arakan ogoh-ogoh. Kehadiran ogoh-ogoh menjadi salah satu pelengkap ritual Nyepi. Sebelum Nyepi, umat Hindu melaksanakan tradisi pengerupukan, yaitu semacam prosesi mengembalikan buta kala ke asalnya. Tahun 1983 menjadi bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali. Karena pada saat itu baru dimulai wujud-wujud buta kala sejak ada keputusan presiden yang menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Sebelumnya, pawai yang diadakan sebelum Nyepi hanya berupa pawai biasa tanpa bentuk ogoh-ogoh. Penamaan ogoh-ogoh diambil dari bahasa Bali, yakni sebutan ogah-ogah, yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Ketika hari pengerupukan, sang buta diberi upah berupa pecaruan, lalu disomya, disadarkan agar kembali ke asalnya. Bu yang berarti negatif, dan kala yang berarti energi, atau bisa juga disebut dengan waktu. Saat kala terpengaruh oleh buta, maka terdapat energi negatif di dalamnya. Termasuk dalam diri manusia yang terkadang memiliki sifat negatif, bahkan pada dewa-dewi. Sifat-sifat negatif inilah yang tergambar dalam bentuk ogoh-ogoh. Merunut jejak ogoh-ogoh, kemunculannya lebih kepada suatu bentuk simbolisasi. Menyimbolkan energi-energi negatif sang buta kala dengan perwujudan menyeramkan untuk diperalina, dilebur dengan air maupun api. Masyarakat percaya ibarat ingin mengusir yang jahat, maka memakai perwujudan yang menyeramkan pula. Tahun 2018 ini, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat juga mengadakan parade ogoh-ogoh. Acara ini diikuti oleh sekitar 128 ogoh-ogoh dari berbagai banjar atau desa di Lombok. Proses pembuatan ogoh-ogoh dapat memakan waktu 1 hingga 2 bulan. Pengerjaannya dimulai dari pembuatan sketsa hingga jadi bentuk ogoh-ogoh. Bahannya terbuat dari alam seperti bambu, kertas. Namun ada pula beberapa ogoh-ogoh yang terbuat dari styrofoam. Intinya adalah ogoh-ogoh ini harus mudah terbakar. Pemberian nama untuk ogoh-ogoh ini tidak sembarangan, karena sang pembuat harus melakukan beberapa ritual. Ada yang sembahyang ke pura tertentu, ada pula yang berpuasa. Saat melakukan ritual inilah, para pembuat ogoh-ogoh akan mendapatkan inspirasi bentuk hingga nama yang terkadang datang melalui mimpi. Inspirasinya dari mimpi aja. Kita kedatangan yang kita mau buat itu, kita didatangi Sang Kala Raja Bade. Harapannya biar kita itu kuat semuanya gitu, menghadapi apa yang ada di muka bumi ini gitu. Setiap penamaan ogoh-ogoh memiliki arti yang berbeda. Maeswara itu sesosok Kala yang paling super, yang rajanya dari Kala. Nah itu kalau dicerita gini, kalau dicerita Maeswara itu siapapun yang ingin menjadi Kala harus wajib lapor ke sini. Sebelum mengarak ogoh-ogoh, harus dilakukan ritual di setiap banjar. Ritual ini bernama Pasupati. Menurut kepercayaan, ritual ini dilakukan untuk membangunkan sang buta kala. Pelaksanaan ritualnya ada yang semalam sebelum diarak, ada pula saat beberapa jam sebelum diarak. Seperti di desa Panaraga Utara, ritual ogoh-ogoh bernama Maheswari ini dilakukan beberapa jam sebelum diarak. Jadi kita sebelum arak itu kita mau pasupati, jadi istilahnya kita itu menghidupkan dari sini. Jadi dari lingkungan masing-masing, jadi banjar itu kita hidupkan. Jadi inilah yang ada di lingkungan kita ini yang sifat kalanya seperti ini. Setelah diarak, ogoh-ogoh ini pun masih harus dilakukan peralin, yaitu ritual pembakaran ogoh-ogoh.
Ritual ini dilakukan di setiap banjar atau desa. Tidak hanya patung ogoh-ogoh yang dibakar, tetapi semua peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan ogoh-ogoh harus turut dibakar. Karena mereka percaya sisi negatif ogoh-ogoh masih menempel di seluruh peralatan yang dipakai. Alasan ogoh-ogoh ini harus dibakar ternyata bisa dijelaskan, seperti yang dijelaskan oleh pemangku desa Panaraga Utara, Kampung Bali ini. Karena kondisi sekarang ini kan besar, jadi yang banyak itu jadi bahan perhatian di jalan itu. Jadi orang naik mobil ngelirik-lirik itu jadi yang kita khawatirkan. Kayaknya ragam budaya milik Indonesia patutnya terus kita lestarikan ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan? Nah, mau terus update dengan info-info terkini? Tonton terus semua informasi versi on the spot ya. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Berikut foto-foto kreatif kalian dengan tema OTS 7 Indonesia Bebas Sampah. Ayo unggah foto atau video kreatif kalian dengan menunjukkan aksi pedulimu terhadap lingkungan dan sampah atau saat kalian sedang mendaur ulang barang bekas. Tentu kita semua mau dong kalau Indonesia terbebas dari sampah. Segera upload dan follow akun resmi sosial media On The Spot ya. Mention dan beri hashtag OTS7 Indonesia Bebas Sampah. Setelah ini, wayang-wayang opera Van Java akan menghibur malam Anda. Selamat malam dan selamat menyaksikan.